Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan menjelaskan ya, membawakan tema identitas nasional. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 041. Dan teman-teman saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ahmad Rozak dari kelas B dengan 3 digit nih terakhir 070. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Rahmat Fauzi dari Ditmen Trial 074 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas B angkatan 2024. oke, lanjut. Nah, di sini, latar belakang dulu dari identitas nasional itu sendiri. Nah, setiap entitas di dunia ini memiliki identitas sebagai ciri khas yang membedakannya dengan entitas lain. Nah, identitas dapat dipahami dalam dua ranah, yaitu personal dan sosial. Pada ranah personal, identitas melekat pada individu, sedangkan pada ranah sosial, identitas terbentuk melalui interaksi dan kategori-kategori yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini ada pemahaman terhadap identitas secara sosial lebih banyak digunakan. Karena melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana karakter seseorang atau kelompok terbentuk dari lingkungan, seperti relasi, kekuasaan, serta simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi. Nah, seperti halnya setiap dunia ini memiliki tanda pengenal supaya mereka tuh tahu seperti itu. Itulah pentingnya identitas nasional sendiri supaya bangsa itu sendiri tuh tidak terlena akan kehilangan arah seperti itu. Karena di sini memiliki personal dan sosial, yaitu bagaimana mereka dikenal, bagaimana mereka mengenal, seperti itu. Yang membentuk adanya interaksi pada kategori-kategori yang ada dalam masyarakat. Lanjut, di sini ada pengertiannya. Nah, identitas nasional pada dasarnya merupakan perwujudan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan suatu bangsa dan menjadi ciri khas pembeda dengan bangsa lain. Istilah identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri atau jati diri. Tidak hanya melekat pada individu tetapi juga pada sekelompok. Sementara itu, kata nasional merujuk pada identitas nasional, identitas suatu kelompok yang besar yang diikat oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, cita-cita maupun tujuan. Dari himpunan kesamaan inilah lahir identitas bangsa atau identitas nasional yang kemudian tampak dalam organisasi dan pergerakan beratribut nasional. Konsep ini erat kaitannya dengan munculnya nasionalisme. Nah, di sini pengertiannya itu identitas nasional merupakan perwujudan nilai-nilai supaya menjadi ciri khas pembeda lah dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, istilah ini tuh juga berasal dari kata identity, ya, tidak merujuk pada kelompok, yang merujuk pada kelompok. Tapi sementara itu, kata nasional merujuk pada identitas nasional kelompok besar yang diikat oleh kesamaan budaya, bahasa, agama. Nah, dari hal itu, pengertian itu bisa kita tarik bahwasanya ini adalah pengenal dari bangsa-bangsa lain dan supaya menjadi hal yang berdampak gitu pada organisasi pergerakan nasional. Lanjut. Yang ketiga di sini ada parameter identitas. Nah, parameter internasional adalah ukuran yang menunjukkan ciri khas suatu bangsa. Unsurnya meliputi kebudayaan, ada norma bahasa, ada teknologi, kondisi alam atau geografis selama serta hal-hal yang terbentuk dalam masyarakat. Indikatornya antara lain yaitu ada pola perilaku masyarakat seperti sehari-hari orang yang ramah, kemudian bergotong royong dan hormat pada orang tua. Yang kedua itu adalah lambang negara, ya, yang memiliki makna simbolis, misalnya Garuda Pancasila melambanggi perjuangan, dan bendera itu ada merah putih. Bahasa itu banyak sekali dan pastinya ada bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan. Lalu yang ketiga itu ada alat dan hasil, ya, karya manusia seperti bangunan ibadah, berpakaian adat maupun teknologi. Nah, karya-karya ini bahwasanya Indonesia itu adalah dikenal sebagai negara yang memiliki budaya yang beragam, ya. Dimulai dari bangunan ibadahnya, kita memiliki masjid, kita memiliki gereja yang unik-unik di setiap daerahnya, dan lain-lain. Pakaian adat pun sama, setiap daerah pun memiliki
pakaian adat yang berbeda-beda. Contohnya pada di Pulau Jawa. Pulau Jawa, meskipun masih di Pulau Jawa yang sama, antara suku Sunda dan suku Jawa memiliki pakaian adat yang sangat kontras sekali atau berbeda seperti itu. Apalagi jika di-compare seperti orang-orang yang ada di Sumatera, sangat compare sekali, sangat jauh sekali dengan ada orang-orang Indonesia yang ada di timur. Mereka jauh-jauh. Perbedaannya itu sangat terasa seperti itu sehingga inilah yang menjadi pembeda Indonesia dengan bangsa yang lain, seperti itu. Lalu ada tujuan bangsa, ya. Tujuan bangsa yang bersifat dinamis, contohnya itu ada budaya yang unggul dan prestasi di bidang tertentu, seperti bulu tangkis di Indonesia. Nah, tujuan bangsa, contohnya pada pergelaran bulu tangkis ya. Indonesia itu dikenal sebagai negara penghasil atlet bulu tangkis terbaik. Contohnya seperti Taufik Hidayat yang memenangkan ajang bergengsi saat umurnya masih muda, ya. Kemudian ada sepak bola Indonesia yang hampir saja menembus Piala Dunia sehingga makin dikenal sepertinya, makin dikenal di kancah dunia bahwasanya Indonesia itu bukan negara yang remeh seperti itu. Dan ada budaya yang unggul ya. Indonesia itu dikenal sebagai budaya yang ramah, ya, sangat ramah terhadap orang, tidak memandang orangnya dari mana, seperti itu. Dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada yang lebih tua. Contohnya kita memiliki budaya memanggil orang yang lebih tua. Contohnya misalkan Mas, Mbak, Ibu, Bapak, Paman, Bibi, kakek, nenek. Itu adalah sebuah eh, sifat ya dari budaya Indonesia sendiri yang eh, jarang sekali ditemui di budaya-budaya lain, apalagi budaya Barat seperti itu. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi dari kelompok saya yang sudah dipresentasikan tentang identitas nasional. Tujuan presentasi ini adalah memberi pemahaman tentang pengertian identitas nasional, menjelaskan parameter pembentukannya, serta menganalisis perannya dalam membangun karakter bangsa. Diharapkan pembaca, khususnya mahasiswa, menyadari bahwa pentingnya menjaga identitas nasional sebagai wujud cinta tanah air dan upaya mempertahankan persatuan di era globalisasi. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia lahir dari kemajemukan bangsa, meliputi suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Indonesia memiliki ratusan suku dengan berbagai dialek, masyarakat yang religius dengan beragam agama, kebudayaan sebagai pedoman hidup, serta bahasa sebagai alat komunikasi. Dari unsur tersebut terbagi dua bentuk, identitas fundamental berupa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, serta identitas instrumental yang mencakup UUD 1945, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Faktor pembentuk identitas nasional. Identitas nasional terbentuk dari berbagai faktor penting, yaitu yang pertama primordialisme, yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku, bahasa, dan adat yang menumbuhkan pola perilaku serta persepsi bersama. Meski seringkali perbedaan budaya juga bisa memicu konflik. Yang kedua yaitu agama dan ideologi, menjadi pedoman hidup serta perekat masyarakat. Kepemimpinan tokoh karismatik mampu menyatukan rakyat jadi simbol persatuan. Tiga, kepemimpinan. Tokoh karismatik mampu menyatukan rakyat dan menjadi simbol persatuan. Keempat yaitu sejarah bangsa, terutama pengalaman penderitaan bersama, menumbuhkan solidaritas dan tekad kolektif. Kelima yaitu perkembangan ekonomi. Melalui industrialisasi, menciptakan saling ketergantungan yang memperkuat persatuan masyarakat. Istilah istilah dan pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri kolektif bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Ia lahir dari nilai budaya, sejarah, dan pergerakan nasional yang berpuncak pada Sumpah Pemuda 1928. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional berakar pada Pancasila UUD 1945 serta nilai persatuan yang menyatukan masyarakat lintas generasi. Parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional terbentuk melalui perjalanan panjang baik karena faktor alam maupun sosial dalam kajian
Para ahli identitas nasional memiliki dua landasan utama. Yang pertama itu landasan objektif, yaitu faktor nyata seperti letak geografis, keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, hingga pengalaman sejarah bangsa. Kedua, landasan subjektif, yaitu kesadaran bersama, rasa persatuan, serta tekad untuk hidup sebagai satu bangsa. Selain itu, identitas nasional juga tampak pada simbol negara. Misalnya kayak Garuda Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga aspek ini saling melengkapi. Faktor objektif sebagai dasar nyata, faktor subjektif sebagai pengikat emosional, dan simbol nasional sebagai penegasan jati diri bangsa Indonesia di hadapan dunia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Ini saya akan langsung saja untuk membahas eh, atau mengerjakan tugas Pancasila. Yang pertama, pada slide pertama ini, mari kita mulai pembahasan kita mengenai hal yang mendasari keberadaan kita sebagai satu bangsa, yaitu identitas nasional. Nah, secara istilah, identitas nasional ini merupakan jati diri kolektif yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Identitas ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari sejarah panjang, mulai dari nilai budaya hingga balik Gerakan Nasional pada Sumpah Pemuda 1920 selatan. Bagi kita, identitas nasional terdapat kuat pada Pancasila, Undang-Undang 45, dan nilai persatuan dan terus kita jaga lintas generasi. Lanjut, nah pada slide 2 ini, eh, apa yang menjadi ukuran atau parameter identitas kita? Nah, para ahli mengujinya menjadi dua landasan. Landasan pertama yaitu landasan yaitu faktor nyata yang bisa kita lihat seperti letak geografis kita, keberagaman etnis, budaya hingga agama. Yang kedua, landasan subjektif. Landasan ini lebih kepada ikatan batin, yaitu kesadaran bersama dan tekad kita untuk tetap hidup sebagai satu bangsa. Dan itu identitas kita juga dipertegas melalui simbol negara seperti Garuda Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semua unsur ini saling melengkapi untuk menegaskan jati diri Indonesia di mata dunia. Nah, lanjut. Nah, pada slide ketiga ini, identitas nasional sebagai kluster. Teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwa identitas nasional bukan sekedar simbol fisik seperti bendera atau lagu kebangsaan saja. Identitas nasional adalah jiwa bangsa yang membentuk karakter kita. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan religiusitas adalah DNA asli orang Indonesia. Namun, di era globalisasi ini, kita menghadapi tantangan besar, yang mana budaya luar yang masuk itu masih beresiko mengikis nilai asli. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tetap melestarikan budaya lokal dan menanamkan rasa nasionalisme sejak dini agar bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh meski zaman terus berubah. Nah, dan untuk slide keempat atau kesimpulan ini, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, identitas nasional adalah hak bangsa yang lahir dari keberagaman dan sejarah kita. Di tengah ancaman individualisme dan idealisasi, cara memperkuat identitas ini melalui pendidikan, pelestarian budaya, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masa depan identitas bangsa ini ada di tangan kita semua, generasi muda. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang tutur kata yang kurang baik, mohon maaf.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.